Baik semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menerapkan operasi-operasi dasar pada citra digital dengan menggunakan tools yang telah kita kenal sebelumnya, yaitu MATLAB. Kita asumsikan bahwa Anda telah mengenal tool MATLAB, bagaimana cara membaca citra, kemudian menganalisis, dan sebagainya. Oke, ada 4 operasi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, mulai dari penjumlahan dan pengurangan, di mana ini biasa digunakan untuk meningkatkan ataupun mengurangi kecerahan atau brightness dari sebuah citra. Kemudian ada operasi perkalian dan pembagian yang digunakan untuk meningkatkan ataupun mengurangi kontras dari sebuah citra. Dan yang terakhir yaitu konvolusi dan korelasi yang biasanya digunakan pada filtering citra yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas citra dengan mengurangi noise dan sebagainya. Oke, pastikan bahwa Anda memiliki dataset yang tidak harus sama dengan yang saya miliki. Anda bisa menggunakan dataset apapun, tetapi pastikan bahwa citra yang Anda miliki adalah citra-citra dengan format atau kedalaman warna grayscale, karena kita akan mempelajari operasi dasar, sehingga untuk saat ini kita abaikan dulu channel warna RGB ataupun citra warna dan sebagainya. Oke, kita mulai. Jadi, seperti biasa, kita bisa membaca citra, kemudian kita terapkan ke sebuah variabel. Contoh di sini, saya membaca citra, kemudian akan menyimpannya ke suatu variabel A. Saya akan membaca sebuah citra dengan nama papers. Ya, nampak citranya seperti ini. Ini adalah citra umum, citra standar yang banyak digunakan pada pengolahan citra digital. Oke, kita baca papers. Kemudian kita tampilkan. Kita jalankan scriptnya. Oke, nampak citra paper seperti ini. Kemudian kita akan melakukan operasi untuk meningkatkan kecerahan dari citra papers ini dengan menambahkan citra papers dengan suatu nilai koefisien tertentu. Oke, kita akan lakukan. Kita buat satu variabel B, di mana variabel B adalah sebuah citra A yang kemudian tingkat intensitasnya atau nilai-nilai pixelnya semuanya seluruhnya kita tambah dengan nilai 50. Sehingga tingkat kecerahan nanti akan meningkat dibandingkan citra sebelumnya. Oke, kita akan tampilkan. Kita akan tampilkan citra A yang merupakan citra asli dan citra B yang merupakan citra A yang telah ditingkatkan kecerahan ataupun brightness-nya secara bersamaan. Baik, bisa kita perhatikan di sini bahwa citra yang sebelumnya terlihat seperti ini, asli, kemudian setelah kita tingkatkan sebesar 50, maka akan mengalami peningkatan kecerahan. Begitu pula, jika kita melakukan pengurangan atau penurunan nilai intensitas pada pixel, maka otomatis citra tersebut akan nampak gelap. Kita bisa terapkan ke sebuah variabel C, di mana variabel C adalah variabel A atau citra asli, yang kemudian kita kurangi dengan nilai 50. Lalu kita akan tampilkan. Secara bersamaan, di mana citra A adalah citra asli, kemudian citra B adalah hasil peningkatan kecerahan atau brightness, kemudian citra C adalah hasil penurunan dari brightness. Oke, kita coba jalankan. Nampak di sini citra asli terlihat warnanya normal, kemudian ketika kita naikkan brightness-nya, maka kecerahannya warnanya akan cenderung terang. Sementara citra C warnanya akan cenderung gelap. Oke, nah pada operasi selanjutnya kita akan melakukan operasi perkalian dan juga pengurangan, di mana fungsi dasar di sini adalah untuk meningkatkan
kontras dan juga menurunkan kontras dari suatu citra. Namun perlu Anda perhatikan, peningkatan dan penurunan kontras tidak hanya dilakukan dengan operasi perkalian dan pembagian. Ada beberapa teknik seperti power law dan lain-lain, Anda bisa belajar lebih lanjut yang akan kita bahas lebih detail pada modul pengolahan citra digital yang telah Anda miliki. Oke, sebenarnya cukup sederhana, kita cukup mengganti operasi penjumlahan di sini dengan perkalian, operasi pengurangan dengan pembagian. Kemudian kita coba tampilkan citra A, B, dan juga C, di mana citra A adalah citra asli, citra B adalah citra hasil peningkatan kontras, kemudian citra C adalah citra hasil penurunan kontras. Perlu kita perhatikan nilai koefisien di sini, kita sebaiknya menggunakan koefisien yang tidak terlalu tinggi, seperti 50, kita bisa menggunakan angka mungkin 1,5 ataupun 2. Nanti kita akan lihat dampaknya. Oke, untuk pertama kali kita gunakan nilai koefisien 1,5, artinya kita akan meningkatkan kontras sebesar 50% dan menurunkan kontras sebesar 50%. Oke, kita coba jalankan. Nampak di sini kontras ataupun rentang warna dari yang terendah ke yang tertinggi nampak tinggi sekali. Ada bagian yang nampak putih cerah sekali, namun ada bagian yang nampak gelap. Sebaliknya, ketika kontras citra cenderung rendah, maka tingkat perbedaan warna dengan intensitas terendah dan tertinggi cenderung sedikit. Anda perhatikan daerah tercerah dan tergelap tidak terlalu tinggi. Sedangkan citra dengan kontras tinggi, daerah tercerah dan tergelapnya akan sangat tinggi sekali perbedaannya. Oke, kita coba jalankan dengan nilai koefisien yang lebih tinggi. Misalkan kita naikkan menjadi 3. Kita meningkatkan kontrasnya 3 kali lipat dan kita turunkan kontrasnya 3 kali lipat. Setelah kita jalankan, nampak sekali bahwa citra yang ditingkatkan kontrasnya sebanyak 3 kali lipat dengan operasi dasar perkalian, maka hampir seluruhnya berwarna putih dan hitam. Sementara citra dengan kontras yang sudah diturunkan 3 kali lipat dengan membagi sebesar 3, nampak selisih antara nilai terendah dan nilai tertinggi atau kontras nilai terendah dan kontras nilai tertinggi tidak terlampau jauh. Oke. Baik. Nah, pada operasi berikutnya kita mengenal yang disebut dengan operasi logika. Fungsi dari operasi logika adalah melakukan operasi pada citra berjenis biner. Citra biner adalah citra yang memiliki kedalaman warna 1 bit, yaitu cuma 0 untuk warna hitam ataupun 1 untuk warna putih. Kita bisa melakukan operasi dasar terhadap citra biner berupa operasi AND, OR, XOR, dan sebagainya, yang mungkin telah Anda kenal sebelumnya sebagai operasi logika atau gerbang logika. Oke, untuk tahap awal, kita akan mengganti, saya telah menyiapkan 2 buah dataset citra yang bernama 0 dan juga 1, di mana 2 citra itu adalah citra yang menggambarkan sebuah angka 0 dan 1. Oke, di sini saya punya citra bernama 0, di situ adalah representasi dari angka 0, kemudian saya juga punya citra yang bernama 1. Di mana di situ ada representasi dari citra dengan angka 1. Berikutnya kita baca kedua citra tersebut. Oke, kita akan coba tampilkan kedua citra dasar ini. Perhatikan bahwa citra ini masih memiliki kedalaman warna dalam 8 bit atau bisa kita sebut citra grayscale. Nantinya kita akan melakukan konversi supaya citra A dan B menjadi sebuah citra biner agar bisa kita lakukan operasi logika AND, OR, XOR, dan sebagainya.
Oke, nampak di sini citra 0 dengan keabuan tertentu, kemudian citra 1 dengan keabuan tertentu. Selanjutnya, kita akan merubah citra A dan B menjadi sebuah citra yang berkedalaman bit 1 atau citra dengan format biner. Caranya cukup sederhana. Kita bisa melakukan konversi dengan fungsi yang sudah tersedia di MATLAB. Misalkan kita berikan nama A BW, di mana di sini mewakili sebuah citra A dengan format black white. Kita bisa gunakan fungsi im to black white, kemudian kita baca citra A, selanjutnya kita rubah menjadi black white atau citra biner atau citra hitam putih, dan selanjutnya kita simpan ke variabel ABW. Anda mungkin bisa melakukan atau menggunakan variabel yang lain. Misalkan di sini saya menggunakan A2 pun boleh, ataupun nama citra yang lain, atau mungkin Anda ingin menggunakan nama yang lain, misalkan citra C, D, dan sebagainya. Oke, saya akan kembali menggunakan citra ABW yang mewakili citra A dengan format black white. Kita lakukan hal yang sama untuk citra B. Selanjutnya kita tampilkan kedua citra ini. Keempat citra, di mana dua citra adalah citra asli A dan B, kemudian dua citra adalah citra hasil konversi atau perubahan citra grayscale, citra abu-abu menjadi citra black white. Oke, kita jalankan. Nampak setelah dilakukan proses thresholding ataupun pengembangan batas, maka citra A akan nampak seperti ini, citra B akan nampak seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan operasi dasar logika, yaitu melakukan operasi AND dan juga OR terhadap kedua citra ini. Oke, kita bisa lakukan ke citra C. Dan kembali lagi untuk fungsi AND juga tersedia secara dasar di MATLAB. Kita bisa gunakan citra C adalah bit AND dari citra A dan B. Citra A black white dan juga citra B yang sudah terubah ke black white. Selanjutnya kita bisa lakukan operasi OR, di mana fungsi dasarnya juga kita sudah tersedia di MATLAB, yaitu bit OR citra A black white dan juga citra B black white. Kembali lagi, nama variabel di sini tidak mengikat, Anda bisa menggunakan variabel apapun. Selanjutnya kita tampilkan semua citra. Oke, kita rubah di mana citra yang pertama akan kita tampilkan adalah citra A black white, citra kedua adalah citra B black white, citra ketiga adalah citra B, di mana hasil AND dari citra A black white dan B black white, sedangkan citra D adalah citra hasil operasi OR dari citra A black white dan citra B black white. Seperti ini, kita coba jalankan. Oke, nampak seperti ini citra A, B setelah dilakukan AND, nampak citranya seperti bergabung antara A dan B. Kemudian ketika kita lakukan OR, ingat operasi OR bahwa dia akan bernilai 1 atau putus jika salah satunya 1. Akan nampak seperti ini. Baik, terakhir kita akan mempelajari operasi dasar yang berupa korelasi dan konvolusi. Sebelum kita terapkan korelasi dan konvolusi pada sebuah citra yang biasanya digunakan pada filtering, sebaiknya kita mempelajari dulu tentang apa yang dimaksud dengan korelasi dan konvolusi. Secara sederhana, korelasi adalah perkalian dua buah fungsi, di mana f ini mewakili citra, sedangkan x di sini mewakili sebuah citra, kemudian di sini Q mewakili sebuah filter yang akan kita gunakan pada proses korelasi.
Untuk konvolusi sendiri, kita ambil contoh ketika pada proses korelasi filter yang kita gunakan seperti ini, maka pada proses konvolusi filter ini akan diputar sebesar 180 derajat. Ketika kita menggunakan filter yang simetris, maka proses konvolusi dan korelasi adalah sama. Kita ke contoh, di sini kita mempunyai sebuah citra F dan sebuah filter simetris G. Karena filter di sini bersifat simetris, maka fungsi korelasi akan sama dengan konvolusi. Kita ke proses yang pertama, karena di sini kita mempunyai sebuah filter berukuran 3x3 yang akan kita terapkan pada sebuah citra, maka bagian pada tepi citra akan kita abaikan. Karena bagian filter tidak akan mampu menjangkau bagian tepi citra. Proses korelasi bekerja seperti ini, kita akan mengalihkan semua nilai-nilai dalam filter dan citra, kemudian meletakkan hasilnya pada pusat filter. Karena pusat filter berada di dalam dimensi 3x3, maka bagian tepi citra, seperti ini, kita akan abaikan. Baik, pada proses iterasi yang pertama, kita lakukan operasi penjumlahan 20 kali 0 ditambah 13 kali 1 ditambah 8 kali 0, dan seterusnya hingga terakhir 8 kali 0. Hasilnya kita letakkan pada bagian pusat filter, menghasilkan nilai negatif 3. Seperti ini. Lalu, pada iterasi kedua, filter ini akan bergeser satu kolom ke kanan seperti ini. Dengan melakukan operasi yang sama, perkalian dan penjumlahan, yaitu 13 kali 0 tambah 8 kali 1, dan seterusnya hingga 10 kali 0. Hasilnya adalah 19. Pada proses iterasi ketiga, kita geser filter ke kanan, begitu pula pada iterasi keempat. Nah, ketika sudah mencapai bagian tepi dari kolom paling kanan sebuah citra, maka filter ini akan bergeser satu baris, turun satu baris ke bawah, dengan kembali pada kolom paling kiri. Seperti ini. Pada proses iterasi kelima, dia akan turun satu baris ke kiri, satu baris ke bawah, dan kemudian dimulai lagi dari kolom paling kiri, dan seterusnya pada proses iterasi ke-6 bergeser ke kanan, ke-7 dia bergeser ke kanan, 8 bergeser ke kanan, iterasi ke-9 dia akan turun satu baris, hingga iterasi ke-10, 11, 12, kemudian turun lagi satu baris pada iterasi ke-13, hingga iterasi ke-16. Nah, ini adalah hasil dari proses korelasi ataupun konvolusi, karena di sini kita menggunakan filter yang simetris. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan filtering pada bagian tepi citra? Kita bisa melakukan padding nilai 0. Ini yang biasa dilakukan pada sebuah citra digital. Oke, kita ambil contoh, perhatikan nilai-nilai hasil di sini. Ini adalah nilai hasil tanpa padding 0, ataupun kita memfilter bagian selain tepi citra. Ketika kita menggunakan padding nilai 0, maka seluruh citra bisa terfilter. Anda perhatikan hasil sebelumnya sama dengan hasil yang kita peroleh dengan tanpa padding. Atau bagian tepi citra kita abaikan. Ketika kita melakukan padding, maka bagian tepi citra akan kita berikan nilai 0. Seperti ini, sehingga filter berukuran 3x3 akan mampu menjangkau bagian dari ujung citra. Pada iterasi berikutnya akan bergeser seperti ini, iterasi berikutnya bergeser, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Kita perhatikan dari kedua hasil ini, bagian tengah dari citra yang sudah terkorelasi atau konvolusi atau terfilter adalah sama, namun hanya berbeda di bagian tepi. Oke, selanjutnya kita akan terapkan operasi konvolusi ataupun korelasi ini, ataupun operasi filtering, yang lebih familiar kita akan sebut dengan filtering, pada MATLAB. Oke, kita sudah terapkan citra A, seperti ini. Kemudian kita terapkan juga filter B, seperti yang kita contohkan, seperti ini. Nah, kita coba panggil
citra A dan filter B sama dengan contoh yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan lakukan filtering. Fungsi dari filtering kita bisa lakukan dengan memanggil fungsi dasar yang ada di MATLAB. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan looping, membangun sebuah teknik filtering manual. Untuk awal kita pelajari kita menggunakan filter dasar yang tersedia di MATLAB. Oke, kita langsung panggil, misal kita punya sebuah citra C yang merupakan hasil dari filtering. Kita bisa panggil di sini IM filter atau image filter A terhadap B. Oke, kita perhatikan hasilnya. Hasil yang kita peroleh 25, negatif 7, negatif 7, 17, negatif 15, hingga 8. Hasil ini sama dengan ketika kita melakukan filtering dengan padding 0. Inilah yang umum dilakukan di citra. Agar bagian tepi bisa difilter dengan filter ukuran tertentu, maka ditambahkan padding sesuai dengan ukuran filternya. Oke, hasilnya sama 25, negatif 7, negatif 7, 17, hingga 8. Hasil dari filtering di MATLAB. 25, negatif 7, negatif 7, 17, hingga 8. Untuk lebih detail mengenai fungsi IM filter, Anda bisa pelajari lebih lanjut dengan mengetikkan help IM filter. Di sini disediakan fungsi apakah dia akan melakukan secara korelasi atau konvolusi. Hasil akhirnya apakah keseluruhan dari nilai citra dan juga filter atau sesuai dengan nilai citra asli. Baik, selanjutnya kita terapkan ke sebuah citra. Kita panggil citra A, saya akan kembali menggunakan image papers. Kemudian saya akan menggunakan filter yang sudah kita hitung sebelumnya, filter B, lalu kita lakukan operasi pemfilteran, konvolusi ataupun korelasi. Karena di sini filternya simetris dan secara default kita bisa sampaikan bahwa konvolusi dan korelasi menghasilkan nilai yang sama. C adalah hasil filtering dari citra A dan filter B. Berikutnya kita tampilkan citra A dan citra B. Citra C yang merupakan hasil filtering. Nah, tampak di sini citra yang kita lakukan konvolusi, korelasi, ataupun filtering, maka akan menghasilkan sebuah citra yang nampak detail di bagian tepi. Mengapa seperti ini? Hal ini terpengaruh oleh nilai-nilai dari variabel di dalam filter itu sendiri. Ketika kita merubah nilai di dalam variabel filter, maka hasilnya pun akan berubah. Baik, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang lebih lanjut mengenai filtering pada domain frekuensi akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.